Mau tampil simple, keren, dan kekinian? Baru Sun Story berkolaborasi dengan Akuan ID. Dan ini dia kami persembahkan clothing custom board dengan berbagai warna dan ukuran. Spesial untuk mahasiswa ataupun alumni UT, kami ada kaos dengan tulisan depan hashtag generasi terbuka dan tulisan belakang proud to be part of the Open University yang pastinya akan membuat kita semakin keren. Dan yang paling luar biasa lagi, teman-teman juga bisa loh request atau custom tulisannya. Contohnya seperti ini. Nah, gimana? Keren bukan? Oke, untuk info harga dan pemesanan, silakan join di grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Masih informasi seputar Universitas Terbuka. Jangan lupa subscribe ya. Oke, to the point. Bagi teman-teman mahasiswa UT dimanapun teman-teman berada, kemarin banyak kasus dalam hal registrasi mata kuliah. Ada yang ibaratnya mengalami kasus seperti ini. Kak, waktu semester 1 saya non-sipas kan. Jadi registrasi mata kuliah semester 1 saya ngambil 23 SKS Kak. Nah sekarang saya registrasi untuk semester 2. Tapi kenapa ya? Ada tulisan ibaratnya batas pengambilan SKS-nya 20 SKS. Artinya tidak bisa mengambil 23 SKS lagi gitu kan, pun 21 SKS gitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, Suntana pun sebenarnya nge-keep informasi ini inginnya semakin lama gitu kan ya, karena Suntana ingin mencari tahu dulu informasi lengkapnya, tetapi Suntana belum mendapatkannya dan terlalu banyak pertanyaan seputar itu. Makanya Suntana angkat ke video gitu kan untuk menjawab keluh kesah ataupun kegalauan teman-teman mengenai registrasi mata kuliah ini ya. Oke, setelah punya usut gitu kan ya, jadi ternyata ada ketentuan baru nih per masa 2022.1, yaitu untuk teman-teman yang saat ini semester 1 ataupun mau lanjut ke semester 2, jadi batas pengambilan SKS-nya ini 20 SKS. Hanya untuk semester 1 semester 2. Tetapi untuk semester 3 nanti teman-teman bisa meregistrasikan 24 SKS maksimalnya, bisa lagi ya semester 3 ke sana bisa. Jadi kalau misal teman-teman sekarang semester 2 mau registrasi ke semester 3, nah itu bisa lebih dari 20 SKS. Untuk non-SIPAS. Nah, untuk SIPAS, kan kalau SIPAS mah registrasi mata kuliahnya sudah ditentukan tuh. Nah, Suntana juga belum ada keluhan ataupun belum ada informasi lebih lanjut apakah yang format 20 SKS ini termasuk dengan mengulang mata kuliah semester 1 misalnya. Nah, makanya kalau misal ada yang demikian, misal teman-teman sekarang itu semester 1 baru kemarin UAS lalu mau lanjut semester 2 dan teman-teman mengambil SIPAS. Nah, misal teman-teman kan ada yang diulang nih yang semester 1 kemarin. Misal yang SIPASnya itu untuk mata kuliah semester 2 itu yang paketnya itu ada ibaratnya 19 SKS misalnya. Kan sesuai ketentuan tadi maksimal 20 SKS. Nah, teman-teman coba yang SIPAS ngulang satu mata kuliah tersebut, misal totalnya 3 SKS. Jadi kan kalau dijumlahin 19 tambah 3 SKS menjadi 22 SKS. Nah, secara aturan itu kan sudah melewati 20 SKS. Nah, apakah berhasil atau enggak? Suntana minta tolong kalau ada yang kasus seperti itu, boleh komen di bawah ya, karena Suntana belum mendapatkan informasinya. Jadi kalau yang non SIPAS itu sudah fix semester 1 semester 2 maksimal 20 SKS, kesananya bisa lebih dari 20 SKS. Kalau yang paket harusnya sama aja sih ketentuannya, cuman ya barangkali itu hanya berlaku untuk registrasi mata kuliah yang utama ya, tidak untuk yang ulang. Makanya Suntana mohon informasinya. Seperti itu. Jadi Suntana sarankan ataupun Suntana jelaskan apa sih dampak yang akan teman-teman alami gitu kan ya. Nah, banyak yang mengeluhkan karena kan dulu Suntana sempat bikin video yang ibaratnya lulus di UT itu bisa 3 tahun dengan syarat 24 SKS. Kalau misal teman-teman program studinya itu maksimal ada 144 SKS dari awal sampai akhir sampai lulus gitu kan ya. Nah, itu kan 144 dibagi 24 itu kan bisa 6 semester, artinya 3 tahun lulus. Nah, dengan adanya ketentuan baru ini, sepertinya teman-teman tidak akan bisa lulus menjadi 3 tahun, tapi kemungkinan ya jadi 3 tahun setengah atau mungkin hanya 4 tahun gitu kan, sesuai dengan paket ya yang SIPAS. Nah, maka dari itu silakan teman-teman kalkulasikan. Suntana juga kurang paham, belum mendapatkan info secara pasti apa sih pertimbangan yang membuat UT itu menerbitkan ketentuan baru bahwa pengambilan SKS
untuk semester 1 semester 2 itu maksimal 20 SKS ya. Ya, tapi kalau Suntana rasa kasihan juga ya, karena kan banyak dari teman-teman yang ibaratnya daftar ke UT itu belum mengalami ataupun belum mengetahui secara jelas, secara pasti bagaimana sistem pembelajaran di UT. Dan cenderung kemarin banyak dari mahasiswa baru itu yang baru daftar ataupun sudah semester 2 bahkan udah beberapa semester di UT-nya masih merasa sulit untuk menyesuaikan dengan lingkup ataupun keadaan di mana sistem UT itu ya menerapkan sistem terbuka dan jarak jauh. Yang sudah pasti, sudah sering Suntana jelaskan ya, sistemnya itu belajar mandiri. Dan menurut Suntana pun, kalau misal kita bukan tipikal orang yang rajin banget ya dalam membaca buku gitu kan ya, karena kan UT itu belajar mandiri, artinya kita rajin baca buku ataupun ikut di medsos, diskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kan yang utama itu baca buku. Kalau misal teman-teman ngambil 24 SKS di semester awal ataupun semester 1 semester 2 maksudnya, banyak yang merasa kaget gitu kan ya. Ya hitung aja, kalau misal 24 SKS itu bisa sampai 8 mata kuliah kan. Jadi kita yang belum pernah terjun ke universitas terbuka, baru pertama kali masuk ke lingkungan sistem belajar mandiri gitu kan ya, terlebih dari pendidikan SD, SMP, SMA ataupun kita mengetahui perkuliahan di perguruan tinggi lain itu banyaknya dosen yang menjelaskan mengenai materi. Nah, pas masuk ke UT, ibaratnya kita harus yang menyesuaikan diri membaca secara mandiri. Nah, pasti sulit kan kalau misal per semester itu ada sampai 8 mata kuliah, terkecuali orang-orang yang memang rajin dan memang mohon maaf kutu buku, tidak ada yang salah, keren ya kutu buku. Suntana suka banget kalau kutu buku, artinya dia berjuang semaksimal mungkin. Ya karena kan di UT itu kalau memang bisa cepet ya kenapa harus dilama-lamakan, terlebih kan kita ibaratnya pasti punya tujuan masing-masing untuk kuliah, ingin cepat lulus, cepat bekerja, memperbaiki ekonomi ataupun ingin S2, S3 dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ya memang ada plus minus. Suntana juga belum mengetahui kenapa UT menerbitkan keteraturan seperti ini. Ya tapi yang pasti UT itu pasti akan memberikan yang terbaik buat mahasiswanya gitu ya, daripada banyak yang gagal karena ngambil banyak mata kuliah, tahu-tahu belum siap dengan sistem perkuliahan di UT-nya, sistem pembelajaran di UT-nya, akhirnya banyak yang ngulang di semester selanjutnya. Kan rugi waktu, rugi uang gitu kan ya, capek pemikiran juga. Begitu ya. Jadi semangat untuk teman-teman, mudah-mudahan dilancarkan berbagai macam aktivitasnya, terutama dalam menjalani masa perkuliahan di universitas terbuka. Inilah UT, inilah konsep belajar UT, inilah sistem pembelajaran UT. Semangat gitu kan ya. Suntana yakin teman-teman itu merupakan orang-orang yang luar biasa karena teman-teman sudah berani gitu kan ya masuk ke universitas terbuka yang dalam mindset orang luar, wah kuliah di UT gampang masuk, susah lulus. Itu benar ya, kalau memang kitanya tidak rajin baca, tidak rajin belajar gitu kan ya. Banyak bukti yang membuktikan. Apa itu bukti yang banyak teman-teman yang membuktikan, alumni-alumni yang membuktikan dia bisa lulus tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat ya. Tergantung ya motivasi belajarnya, tergantung kepribadian kitanya. Jadi kalau misal ada di luaran sana yang mengatakan, wah kuliah di UT gampang masuk, oke setuju, gampang masuk karena tidak ada tes ya, kecuali untuk S2 dan S3. Gampang masuk untuk diploma dan sarjana itu. Lalu susah keluar. Nah, tanya dulu dia tipikal orang yang seperti apa. Apakah belajarnya kurang ataupun asal-asalan, ya wajar aja gitu kan ya. Tapi kalau memang kita mempunyai motivasi yang kuat dalam belajar pun kita diatur, artinya ibaratnya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan UT gitu ya, pasti lulus juga akan terasa cepat dan terasa mudah ya. Sudah terlalu banyak bicara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Genggamlah tanganku malam ini, kau kan menentukan arah. Ini ku di sini, ku kan selalu ada untukmu. Lagu finalis X Factor keren banget. Tiok. Bye bye.